Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'cause I need you here with me. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Putra di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Teman Pro 2 sore ini balik lagi comeback bareng aku di sore ceria ya teman Pro 2. Kalau jam 4 sore ya udah pasti aku nggak sendiri. Buat kamu yang lagi mantengin YouTube channel kita di RRI Singaraja Official nih teman Pro 2. Yang kemarin tuh juga sempat tanya ya dan juga sempat nge-spill kalau Kak besok ada narasumber apa aja gitu. Jadi udah aku spill juga kemarin di live chat kita di RRI Digital teman Pro 2. Sore ini ada Imade Santa Wijnana ya. Vijnana. Yes. Oke. Ternyata salah vocabulary guys. Vijnana ya. Iya. Jadi sebagai Duta Jenderal Kabupaten Buleleng. Ini kita udah bahas stunting tuh udah Lumayan sering ya. ya lumayan sering lah ya. Benar. Dan emang isu stunting tuh di Indonesia sekarang jadi isu yang lumrah dan berat. Benar. Saking beratnya mungkin sederhana ya kayak sederhana. Oh ya udah perhatikan isi piringku, pola makan yang bergizi, baik, bergizi, olahraga segala macam, persiapan Benar. kehamilan ya Iya. kan. Kita juga sempat ngobrol sama dokter juga karena Gen Z itu benar-benar perlu tahu persiapan sebelum nikah gitu segala macam. PKBR. Nah, Persiapan ya. kehidupan berkeluarga bagi remaja. PKBR itu Benar. penting banget. Sederhana sih secara teori, Benar. tapi diterapinnya tuh susah banget. Susah banget. Saking susahnya bahkan cuman isi piringku aja tuh masih ya, Jarang orang bisa jarang nerapin ya. banget, Benar, jarang benar, banget. benar. Karena kadang isi piringku tuh bukan isi keinginanku tuh. Iya benar. Isi piringku kan kita ada karbohidrat di sana, ada gizi-gizinya. Betul. Karbonnya juga random ya, kadang Iya, nasi, Bisa kadang mie, ada ubi, ada kentang segala macam gitu. Cuman sih seringan, ya siapa sih nggak suka makan mie? Suka makan mie, makan gula, semuanya Iya, suka. betul sekali. Siapa yang nggak suka manis gitu? loh. Benar. Sedangkan itu perlu kita takar, nggak bisa setiap hari gitu. Kalau dari BKKBN sendiri spesialnya dari Duta Genre ya, dari bulan-bulan ini atau bulan-bulan sebelumnya tuh ada kegiatan apa aja? Wah lumayan untuk bulan ini sih kita ada kegiatannya cukup padat Kak. Yang pertama itu ada Genre Goes to School. Jadi Oke. Genre Goes to School ini kita hampir sudah datang ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi di Singaraja itu kita sudah merata dari SMP sampai SMA itu udah semuanya. Oke, heeh. Kemudian di minggu kemarin itu kita menjelajah ke daerah timur. Timur itu ada Sawan, Kecamatan Iya. Sawan. Jadi kita ke SMK 1 Sawan, SMA 1 Sawan itu semuanya. Dan untuk yang selanjutnya itu dimulai dari tadi Kak. Kita sudah masuk ke volume. Jadi kita ada volume pertama. Jadi kayak ada part 1, part 2, part 3. Jadi dari part 1 sampai part 2 ini kita sudah di daerah tengah
Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja. Itu Oh, kan di- kita ada banyak sekolah Heeh. di sana. Kita udah datengin semuanya. Oke. Dari SMP 1 sampai SMP 8 kita sudah datengin semuanya, SMA sampai 1 sampai 4, SMK itu sudah semuanya. Kemudian ke daerah timur kemarin di volume keempat, kita ke daerah timur di daerah Sawan. Ya. Kemudian tadi itu kita sudah ke volume 5, kita ke daerah barat. Itu di Grogga gitu. Mantep banget tuh teman Pro 2. Berapa pasukan tuh yang jalan tuh? Berapa pasukan untuk dutanya itu cuma 1 orang, Kak. Jadi satu sekolah itu 1 orang. Kemudian untuk Oh. pesertanya itu setiap sekolah ada 100 orang. Setiap Jadi kita sekolah. menyasar Oke, ke oke, 100 oke, orang oke, di oke. setiap sekolah, yang mereka ini terdiri dari organisasi-organisasi intrasekolah. Jadi ada OSIS, Pramuka. Jadi kita memiliki sebuah tujuan di mana nantinya siswa-siswa yang ikut ini mereka dapat menge-share-nya kembali kepada orang-orang atau siswa-siswa lain yang tidak ikut pada saat itu. diketok tularkan. Iya benar. Jadi kita memang memilih murid-murid atau siswa-siswa yang memang memiliki sebuah wewenang lah di sekolah itu Iya, untuk iya. memberikan materi bagi teman-temannya sekolah. Karena kalau dikasihnya mungkin ke siswa yang belum gabung ke Bener. organisasi nanti Malah nggak stop di kesampaian. dia aja Iya, gitu. Stop di dia aja. Hmm. Jadi konsumsi pribadi malah Iya, gitu gitu, ya. benar. Nah, mungkin kalau dari satu sekolah 1 orang itu berapa lama? Untuk satu sekolah 1 orang ini kita bukan dari dutanya aja, Kak. Jadi Iya, kita iya. juga bekerja sama dengan Dinas P2KWP3A Kabupaten Buleleng. Iya. Jadi ini sebenarnya adalah program dari dinas yang ikut sertakan kita sebagai duta untuk menjadi narasumber gitu. Mantap. Jadi selain dari kita itu juga ada narasumber dari kepala dinasnya langsung. Heeh. Kepala dinasnya langsung Bapak Nyoman Riang Pustaka. Kemudian juga ada dari Puspagesanti. Ya. Jadi Puspagesanti ini adalah psikolog atau psikolog anak yang ada di dinas gitu. Jadi kita ada 3 pemateri di setiap sekolah itu. Jadi maka dari itu siswanya itu nantinya tidak hanya menerima materi seputar stunting, jadi mereka juga menerima materi seputar perlindungan anak itu seperti apa, kesehatan remaja itu seperti apa, kemudian juga pacaran sehat itu seperti apa. Jadi Nah, iya. siswa-siswa itu juga mendapatkan semua hal yang berkaitan dengan permasalahannya mereka gitu. Gitu. Karena itu berkorelasi soalnya ya. Benar. Kalau udah ngomongin tentang stunting, ngomongin tentang gizi, kita flashback lagi ada pranikah. Benar, Ada ya salah satunya itu pacaran sehat. Pacaran sehat dan pernikahan dini itu juga kita berikan Iya, kepada mereka. bener-bener. Apalagi tuh fenomenanya sekarang tuh kayak barbar gitu ya. bener. Kayak tidak ada aba-aba apa gitu teman Pro 2 udah aja. jadi hal yang sat. lumrah gitu, Kak. Heeh. Di kalangan remaja tentang seks di luar nikah itu sudah sepertinya udah banyak ya. Tapi lumrahnya malah yang nggak bagus. Bener. Harusnya yang lumrah yang isi piringku dong. Itu. Jadi trennya beda ya. Iya, trennya malah kenanya yang negatif Negatif, gitu. benar. Enggak semua, tapi cukup istilahnya mengkhawatirkan lah, cukup urgent gitu ya kalau kita lihat Singaraja terutama tuh. Iya. Banyak. Kadang-kadang ada yang bilang gini, "Iya, aku nggak cocok sama dia, aku nggak cocok sama ini." Sampai kapan? Iya benar. Mereka lebih memaksakan gitu ya. Betul, itu dia tuh. Nah, selama keliling di semua sekolah-sekolah itu, atensi dari masing-masing sekolahnya gimana? Untuk atensi dari masing-masing sekolahnya kan kebetulan kita dari dinasnya langsung, Kak. Yap. Jadi dinasnya mereka bersurat ke dinas pendidikan dulu. Oke. Jadi dari dinas pendidikan akan bersurat ke sekolah untuk menyiapkan pesertaan. Jadi kan ibaratnya sekolah ini kan mereka berada di bawah dinas pendidikan. Yap. Jadi mau tidak mau sekolah itu harus menyiapkan untuk pesertanya, tempatnya. Jadi kita berhasil di sanalah kita kunci keberhasilan kita di sana. Ya. Bersurat ke dinas pendidikan karena rata-rata kan sekolah itu kadang ada yang tidak mau, ada yang menolak. Tapi ketika dinasnya mereka langsung, dinas pendidikan yang langsung Powernya beda tuh. powernya dinas pendidikan ini kita gunakan. Jadi Iya. seperti itu. Jadi ya setiap sekolah itu memiliki sebuah respon yang baik lah kepada kita gitu. Setuju. Jadi itu istilahnya ngebawa impactfulnya tuh lebih kerasa. Iya benar. Apalagi emang dibantu dari bawah naungan dinas sendiri. Kemudian dari siswanya pun juga rata-rata mereka memiliki partisipasi yang aktif juga ketika Excited kita lah. berkaitan benar excited. Bar kita ada games, ice breaking segala macam, mereka meresponnya juga dengan excited. Iya. Kemudian, ibaratnya menghargai kita di sana begitu. Satu sesi itu berapa jam? Satu sesi untuk setiap narasumber itu kita ada waktu 1 jam. Oke. Jadi biasanya itu start dari jam 9 dan maksimal itu kita sampai jam 12 itu harus sudah selesai karena kan Iya. itu sudah masuk ke jam makan siang. Iya, benar. Dan kita juga pun tahu bahwa nggak semua siswa itu bisa selalu fokus. Bayangkan 3 jam kita duduk mengenalkan materi kan pasti ada yang bosen, ada yang ngantuk. Jadi kita
pahami itu juga. Karena tergantung dari penyampaiannya juga benar, kan. benar. Makanya mungkin dari pihak dinas-dinas kita yang di Singaraja nih teman Pro 2 milihnya yang emang Gen Z. Benar, Milihnya supaya- yang emang remaja. supaya sesuai gitu Iya. dengan audiensnya kayak gitu. Biar obrolannya nyambung Iya, gitu. benar. Karena stunting itu nggak cuma bisa dicegah dengan teori aja kan. Harus memang melalui ketok tular gitu. Ketok tular dan aksi nyata. Betul sekali aksi nyata itu. Kita mau say thank you dulu nih sama dinas-dinas terutama P2 KBP3A, Dinas ada dinas pendidikan yang udah ngasih menyalurkan gitu ya. Secara benar, administrasi dan juga secara aksi realnya Yes, gitu. Ini benar real bukan teori aja nih. Benar. Ada prakteknya Dan juga. aksi nyatanya juga ada. Nah, itu dia. Kalau ini sekarang masa jabatan keberapa, Ini Santa? masa jabatan masih di 1 tahun Kak, karena sebentar lagi kita akan lengser kebetulan di bulan Maret ini. Wah, dekat sekali. Iya benar, lagi 4 bulan kita Lagi sudah 4 bulan, lengser. iya. Jadi kita juga kemarin juga kita udah ada Buleleng Youth Camp namanya. Ya. BYC itu adalah sebuah event camping remaja di mana kita juga mengundang sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng, kemudian SMA 1, SMA 2, kemudian juga kita undang universitas juga, Stikes Buleleng, kemudian STAH juga ada, Undiksa juga kita undang. Jadi di sana juga selain camping, jadi kan kita di Duta Genre ini kita lebih mengemas sebuah kegiatan itu berdasarkan siapa audiensnya. Iya. Jadi ketika audiensnya remaja, kita akan mengemasnya dengan seru-seruan. Yo. Jadi bahkan aku kemarin juga sempat dapat ya feedback dari peserta bahwa mereka awalnya mengira kan ketika ada undangan camping, Yap. camping di luar itu kemarin kita tempatnya di Linggayoni di Pancasari, Oke. daerah-daerah dingin Iya. di Kabupaten Buleleng ya. Itu rata-rata mereka di awal itu mereka merasa bahwa ini pasti kemah-kemah yang di kedisiplinan gitu, kayak pramuka, pagi-pagi dibangunin dengan bangun. Nah, ada gitu, ada ternyata- fisik mentalitinya ada basic gitu. mentalitinya. Kemudian mereka akhirnya merasakan ketika kegiatan itu sudah dilakukan, mereka merasakan bahwa oh ini beda ya campnya, Iya. ini campnya lebih keseru-seruan ya. Jadi di mana kita mengemas itu Iya. semua dalam sebuah games, seru-seruan walaupun tapi di sana juga kita ada materinya juga, kita ada sharing tentang edukasinya juga. Di mana saat itu kita mengundang langsung Duta Genre Indonesia. Duta Genre Indonesia ini kebetulan juga sudah sempat ke sini Kak, kayak dari Pro 2. Iya, Sebelumnya juga Duta Genre Indonesia di sana memberikan edukasi seputar olah rasa. Iya. Jadi kan olah rasa ini kan juga berkaitan dengan remaja saat ini Kak. Betul Banyak yang sekali. overthinking. Betul banyak sekali. yang memikirkan hal yang sebenarnya tidak harus dipikirkan itu Gen Z zaman sekarang itu malah dipikirkan gitu. Jadi Iya, itulah salah satu benar. pentingnya olah rasa. Jadi di sanalah kita mengedukasi mereka tentang pentingnya mengolah rasa, rasa empati ataupun rasa kesedihan gitu. Jadi kita Setuju. juga selain itu juga kita mengajak mereka untuk sharing tentang berpikir kreatif itu seperti apa, Yap. berpikir kritis seperti apa. Jadi supaya mereka itu selain have fun, selain bisa bersenang-senang juga mendapatkan edukasi atau ada hal yang dibawa pulang selain kenangan atau memori bersama Setuju. teman-teman saat itu. Itu gitu. esensi kegiatan tuh sebenarnya kayak gitu dah. Iya benar. Jadi bukan cuma wow, selesai, tapi nggak ada isinya. Iya, tapi harus ada yang dibawa pulang nih sama pesertanya Betul. gitu. Apalagi, nah kita nggak ngomong semua Gen Z kayak gitu, enggak. Justru yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini tuh adalah Gen Z yang sebenarnya. Iya, benar. Yang bebas, yang dia itu Ekspresif gitu. Dan tentunya kalau bisa dibilang olah rasa itu ngaruh ke stunting sih kalau menurutku ya. Iya benar-benar, olah rasa itu ngaruh ke stunting. Karena apa Kak? Karena kan ketika seorang ibu itu hamil, Betul. itu kan kondisi kesehatan mentalnya itu kan juga berpengaruh. Nomor satu malah. Iya, terpengaruh pada janinnya. Jadi Heeh. ketika seorang ibu itu tidak mampu untuk mengelola emosinya, tidak mampu untuk mengelola perasaannya sendiri, Iya, jadi kan otomatis dia stres, depresi. Dan rata-rata orang perempuan nih Kak, Gen Z zaman sekarang bahkan nggak cuma perempuan, ketika dia depresi, ketika dia stres, hal yang dia lakukan adalah nggak makan. Yap. Jarang orang makan, pasti akan malas untuk makan. Bahkan untuk ngunyah Benar. makanan pun dia udah malas gitu. Heeh. Ini juga akan berpengaruh pada kesehatan janinnya gitu. Jadi Betul. olah rasa itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita siapkan, yang perlu kita kuasai Iya. dulu, karena itu juga akan berpengaruh nantinya pada anak kita, terutama bagi perempuan. Nah itu gitu. dia tuh, karena persiapannya harus emang dari remaja. Bener. Nggak bisa yang udah langsung saset-saset jadi gitu. Teman Pro 2, aku undang kamu buat yang pengen komen langsung gaskan ikutan sama kita di aplikasi RRI Digital dan di 0811 399 1054. Aku tungguin. Aku tak mampu lagi. Ya kalau udah tak mampu lagi kita mampuin aja. Lanjut ngobrol bareng sama Santa Vijinana teman Pro 2 ya. Jadi Duta Genre Kabupaten Buleleng. Jujur kalau kita ngomong Gen Z sekarang sama Gen Alpha dan juga Gen Millennials kan emang
jelas banget ya, ketara banget bedanya gitu. Iya, benar. Cuman kalau bahasnya ke stunting kan nggak mandang generasi ya. Iya, benar-benar. Dia Nggak mau mandang usia gitu. Iya, dia nggak mandang usia soalnya. Jadi dia nyerang siapa aja juga gas-gas. Jadi Gas-gas perlu aja. banget ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Apalagi benar. kayak tadi tuh dibilang ada youth camp yang dia tuh ngajak istilahnya siswa-siswi lah ya di Kabupaten Buleleng untuk ikut di kegiatan. Benar. Dan tentunya kegiatannya bukan yang fisik mentality, Fisik bukan, mentality dan- bukan yang kalau salah jongkok bangun. Wah, benar, bukan. Kalau bela negara gitu seru. Karena Seru kan mereka tuh. emang konteksnya seperti itu gitu. Iya. Dan kalaupun di BKKBN sendiri, kalau misalnya lagi ada kegiatan gitu terus ada jongkok bangun, beda dong. Beda, karena kan nggak menyasar ke remaja jadinya. Iya malah jadi benar. disiplin. Berapa hari campnya waktu itu? Untuk kemarin kayaknya cuma 2 hari 1 malam Kak. Jadi Sabtu Minggu. Kita kan nyari hari libur Hari juga libur, gitu. hari libur. Benar. Apalagi beberapa sekolah juga tidak mengirim karena ya kita kan lagi musim-musim UAS nih, Betul. musim ujian akhir kayak Betul. beberapa sekolah jadi memilih untuk tidak mengirim karena kan selain itu juga kita lagi ada di musim hujan Kak. Kan kita tahu kan Pancasari itu Betul. daerah-daerah rawan banjir segala macam. Jadi beberapa sekolah juga mungkin ya mereka takut untuk mengirim siswanya karena Iya, kan iya. resikonya lumayan tinggi. Entah itu Betul. hujan juga Heeh. mau deket UAS gitu. Jadi ya kita memaklumi juga seperti Iya, itu gitu. betul. Tanggal berapa itu? Oh, baru kemarin Kak, 23 sampai 24. Oh, Jadi baru hujan kan? kemarin. Hujan kan kemarin? Iya, hujan-hujan. Jadi kita Iya. beberapa kali harus men-reschedule jadwal-jadwal Itu aku yang pulang dari Denpasar BTW. benar, hujan kemarin, hujan lumayan lebat. Bahkan pas kita pulang pun itu hujan. Iya. Tapi kebetulan kan kita juga disupport mobil dari dinas. Jadi peserta itu juga itu dia diantar tuh. dengan mobil dari dinas. Nah gitu. itu, jadi kalau memang pengen ada event yang bagus sama istilahnya tuh seru-seruan, jadi materinya masuk, secara healing juga dapet. Iya, gitu benar. Kan. Emang harus ada support sih. Harus ada support itu yang paling penting gitu. Betul, bukan cuma support dana aja. Iya. Gitu. Ada Maksudnya. total berapa anggota yang ikut camp? Waduh, kalau total beberapa anggota Nyampe itu 100 nggak? Nyampe. Jadi kita ini untuk tahun ini kita pecah rekor, Kak. Jadi kalau sebelumnya itu kita cuma mengundang 20, bahkan waktu tahun lalu Kak ya kalau nggak salah itu pesertanya cuma 30 dan panitia pun cuma kalau nggak salah kurang dari 15. Dan untuk sekarang itu kita bisa dikatakan pecah rekor karena kita berhasil mengundang 16 instansi yang ada di Kabupaten Buleleng. 16 instansi itu juga termasuk ada sekolah dan kuliah universitas tadi. Dan setiap instansi itu kita menyuruh mereka untuk mengirim 4 orang perwakilan. Itu pun terdiri dari Oke. cowok dan cewek. Jadi itu baru peserta aja udah 60 lebih, kemudian ada panitia lagi sekitar 30 orang. Jadi di camp itu kita ada 100 orang kurang lebih Kak gitu. Mantep, 100 orang ya. Seru banget itu. Seru banget benar-benar seru banget. 2 hari 1 malam. Nah kegiatannya di sana ngapain aja? Oke, kegiatannya itu yang pertama tadi yang sudah sempat aku bilang kan olah rasa dari Duta Genre Indonesia. Kemudian juga kita ada games. Games itu juga gamesnya lebih keseru-seruan Kak supaya mereka itu tidak hanya sekedar bosen kan. Banyak orang kalau ada sebuah kegiatan yang hanya berpatokan pada pemberian edukasi itu peserta apalagi Gen Z kan mereka pasti akan bosen lah, lain-lain lah segala macam. Jadi kita mengemasnya juga dalam game supaya interaksi antar anggota di sana kan kita ada banyak sekolah nih, kita ada banyak orang di sana yang beragam. Jadi supaya mereka itu selain mendapatkan edukasi juga mendapat relasi yang baru, mendapat teman baru. Jadi saat itu juga kita membagi mereka. Jadi setiap tenda itu mereka ada 4 orang. Jadi satu tenda itu sekitar 3 sampai 4 orang. Itu kita memberikan mereka atau membagi mereka dengan orang-orang yang berbeda dari instansi yang berbeda. Jadi selain mereka, jadi kita paksa mereka. Jadi kita paksa mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang itu gitu. Iya, karena itu jadi salah satu faktor juga. Itu korelasi juga. Terus ada yang nanya pas itu, apa hubungannya stunting sama kemah gitu kan. Gitu. Karena pemberian edukasi kadang, karena aku juga kebetulan Gen Z kan. Jadi meleknya itu cuma di 30 menit pertama jujur. Benar. Apalagi misalnya yang ngasih materi sore to sini kayak misalnya dia tuh ya agak boring. Iya benar. Agak boring dan dia pun tidak menguasai materi Iya gitu benar. kan. Jadi sekedar memberikan penjelasan dari PPT-nya gitu kadang itu kan. dia. Syukur kalau PPT. Koran Oh, aduh, koran lagi. dicopas tuh. Benar. Dicopas hasilnya terus ditaruh kan terus disuruh baik bisa dibaca di slide gitu ya. Kalau bisa dibaca ya nggak usah presentasi dong. Iya benar. Akhirnya jadi materi ya Membosan. udah asal sekadar lewat aja gitu. Benar. Cuman kalau dia dikemasnya menarik, ada game segala macem, jadi otomatis lebih masuk. Dan kita secara sosial, apalagi tadi heterogen ya. Iya, heterogen. Jadi secara sosial pun itu nambah relasi kan. nambah Mungkin relasi. 5-10 tahun ke depan after activity itu kan kita ketemu tuh. Relasi.
Kamu sama aku ya, Iya, kata kamu ikut gini camp ya, ya. dan itu juga rata-rata mereka itu yang sudah ikut di sebelumnya Kak. Jadi kan sebelumnya kita ada aksi Yowana Buleleng, Iya. Ayu Buleleng itu kan Iya, iya. sempat juga aku sampaikan di sini. Di Ayu Buleleng itu pesertanya mereka ketemu lagi di camp ini. Jadi ya mereka ya jadi punya teman baru gitu, dan kelompoknya pun kita bagi menjadi dua. Ada kelompok Iya. tenda dan ada kelompok untuk games. Jadi Betul. mereka tidak hanya bersosialisasi dengan kelompok tenda aja, jadi mereka juga punya kelompok games. Kemudian selain itu juga kita adain beberapa lomba-lomba Kak. Iya. Salah satunya adalah lomba cerdas cermat. LCC genre. Jadi mereka di sana juga harus belajar, mereka harus belajar juga tentang genre itu seperti Iya, apa. betul. Jadi supaya mereka itu nantinya ketika mendengarkan materi, mereka sudah tahu nih dulu dasar-dasarnya apa. Yes. Jadi supaya mereka kan ketika mereka mendengarkan atau belajar sebuah materi kan, mereka kadang perlu juga nih penjelasan dari yang ibaratnya sudah ahli lah begitu kan. Iya. Jadi ketika kita memberikan materi, mereka sudah tahu nih dasar-dasarnya apa, dan mereka juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan di kepalanya kan ketika mereka belajar itu. Jadi di sanalah mereka bertanya, entah itu cara menyembuhkan stunting seperti apa, cara membentuk peak air itu seperti apa, kita berikan di sana gitu. Itu dia tuh. Jadi kalau kita lagi ada di kegiatan yang positif kayak gitu tuh, secara tidak langsung kita membiasakan otak kita untuk merespon yang positif. Bener. Misal nih kalau kita datang ke toko deh, mau beli makan deh. Ih kemarin tuh habis ngasih materi nih nggak dikasih nih minum ini nih gitu. Ah, Jadi gitu, kita ya. Bener, bener, pasti nggak akan beli itu. Karena soalnya aku ngerasain tuh waktu itu ada sosialisasi dari KS-PAN. KS-PAN Buleleng. Iya, KS-PAN Buleleng Oh, gitu. tentang HIV AIDS kan. Nah, dari impact itu waktu itu baru banget lulus semester 5 deh kalau nggak salah. Waktu itu habis itu dikasih tahu, dan dari sana setiap kali aku periksa segala macem ngeliatin jarum suntik Ah ya. baru nggak gitu. Oh iya, benar. Nah, dan ternyata memang dari dokternya pun gitu kan, jadi mereka tuh udah SOP-nya lah gitu. Beli jarumnya baru ya. Jamnya dikasih tahu Ya, dulu dikasih berarti tahu, ya. Jadi kita jangan- nggak kayak bertanya-tanya gitu di dalam. Dari sana tuh jadinya nyantol gitu loh. Oh, benar. oh, jadi gini gitu. Ini baru gitu. Jadi itulah kadang kan kalau kita mengemasnya secara sederhana juga Kak, materi itu kita kemas secara sederhana, tidak bertele-tele lah istilahnya. Itu lebih masuk ke mereka gitu. Jadi Betul. selain kayak contoh gula deh. Gula itu 50 gram per hari gitu. Beberapa orang pasti ngiranya kayak kalau kita ngomongnya bertele-tele kayak oh gula itu harus dikonsumsi 5 sendok makan. Jadi tidak secara jelas gitu kan. Pasti peserta itu juga akan Banget. bertanya-tanya gitu. Banget pasti. Apalagi yang aku pernah tuh dapat waktu itu bukan acara seminar, bukan acara apapun, jadi cuman nongkrong aja. Iya. Terus ada yang negur kan, minum waktu tuh emang belinya lemon tea tapi Lemon yang tea. less sugar. Oke, les. Dikasih tahu kan, ini nggak baik minum es teh banyak-banyak segala macam gitu loh. Banyak lah. Padahal sebenarnya tubuh kita tetap perlu gula kok. Bener. Tapi Kak ada sedikit apa ya? Aku pernah dengar atau aku pernah tonton bahwa tubuh kita itu sudah bisa memproduksi gulanya tersendiri. Contohnya gula pasir dan gula merah itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, karena kan seperti yang Kak bilang tadi bahwa gula itu diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi bagaimana karena gula itu diperlukan oleh tubuh itu tahu dia bagaimana cara membuat gula tersebut. Contoh deh dari nasi. Nasi itu ada gulanya, Kak. Iya, ada glukosanya. Jadi ada glukosanya. Buah pun ada glukosanya, tapi glukosa yang alami begitu. Jadi walaupun banyak orang yang bilang kayak kita kan selalu mewanti-wanti bahwa gula itu harus 50 gram dibutuhkan oleh tubuh per hari. Iya. Tapi itu bukan gula pasir yang kita maksud, bukan berarti bahwa dalam satu hari itu kita harus mengonsumsi 50 gram gula. Betul. Itu tidak. Jadi sebenarnya kita itu butuh gula itu sebenarnya sudah bisa diproduksi sendiri secara alamiah oleh tubuh kita gitu. Iya. Jadi karena tubuh kita butuh itu, tubuh kita tahu bagaimana cara memproduksinya tersendiri gitu. Itu Tanpa dia. gula pasir pun tubuh kita udah tahu bagaimana cara mencukupi asupan glukosa bagi tubuh kita sendiri gitu, Kak. Jadi ini nyambung juga tuh, aku sempet baca dari itu awal-awal belajar ilmu gym tuh. Wah, ilmu gym ya. Iya, jadi kan kalau orang tuh yang untuk istilahnya biar fit, makan nasi, makan apapun yang mengandung gula tuh boleh, Boleh. tapi digaris bawahi gula alami. Iya, gula alami. Karena ada tuh gula atau pemanis buatan. Nah, itu tuh yang dihindari yang dihindari, sebenarnya. gula yang dihindari itu pemanis buatan. Dan ada beberapa minuman kemasan, makanan kemasan juga tuh yang dia ada logonya, dia nggak nulis gula gitu, nggak. Lalu? Bukan gula yang ditulis, kayak fruktosa gitu Iya, misalnya. jadi
gini ya, apa namanya? Diilmiahkan. Diilmiahkan gitu supaya kita nggak terlalu terfokus pada itu gitu. Betul. Ketika kita tulis gula 26 gram dalam satu minuman, pasti masyarakat bakal Wih, tinggi "Ah, banget nih tinggi banget gulanya Tapi nih," ketika kita tulis gitu. fruktosa, pasti masyarakat bakal bingung kan. Padahal 80%. Padahal 80% gitu. Heeh, Jadi bener-bener. lumayan satu kecerdasan mungkin ya, teknik marketing ya. Iya bener. Nah salah satu kegiatan dari BKKBN ini teman Bruno mungkin untuk membiasakan kita biar setiap kali apapun yang kita lakuin tuh, oh ya udah ayo kita aware sama Aware sama gizi, Iya, kandungan sama gizi dari lah, makanan. Itu yang gitu. paling penting gitu. iya bukan cuman minuman atau makanan gula aja yang tergantung kayak pengawet juga, Pengawet, minyak juga gitu. Siapa sih di sini yang nggak suka gorengan? Siapa nggak suka gorengan? Aku aja suka kak. gitu Abah aku kan. banget deh. Walaupun kita selalu belajar tentang itu, kita juga suka. Tapi yang kita garis bawahi di sini kan kita diminta untuk mengurangi kak. Iya, Bukan waktu sama sekali itu- tidak makan gitu kan. Heeh. Kita kebetulan pernah ngobrol sama dokter ahli gizi kan di sini juga. Jadi mohon izin ya dari beliau Kasobi itu waktu itu nanya kalau kita tuh makan gorengan boleh nggak sih sebenarnya? Jawabannya boleh. Boleh. memang Gorengan yang, nah ini dia nih, gorengan yang dia tuh dimasak sekali. boleh. Dalam artian, misalnya sekali masak terus tidak Ya, kita beli dipanaskan nih. segala macam itu. Iya kita Oh. beli nih, beli sekarang habis sekarang tuh nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Cuman jangan setiap hari, Iya, mungkin benar-benar. seminggu 2-3 kali, it's okay. Hmm. Dan kalau misalnya kita beli gorengan sekarang, nggak habis. Nah besoknya udah lembek kan, Kita goreng lagi. kita goreng lagi. Itu salah. Ya. Nah itu yang nggak boleh. Oke, paham. itu kita goreng lagi. Mm-mm, itu yang- Bahkan di garis bawahnya bukan cuman gorengan aja. Misal katanya makan mie instan tuh. Mm-mm. Ngutip aku nonton podcastnya Dokter Tirta pernah Oke. juga waktu itu kan. Mm-mm. Jadi katanya kalau kita makan mie malam nggak boleh gitu. Kenapa tuh? Karena ada pengawetnya, ada bumbunya segala macam, Oke. itu mie instan. Mm. Di compare kan sama Dokter Tirta kan, sama aja sebenarnya. Malam nggak makan mie, tapi makan misalnya nasi goreng yang minyaknya banyak gitu. Karbonya juga banyak iya, gitu ya. Yang bukan nasi goreng yang sehat lah. Benar-benar. Yang misalnya nih, nasi goreng udah pakai penyedap, pakai bumbu jadi. Habis pakai bumbu jadi juga pakai Pedes lagi. pedes lagi. Nah, Wah, itu triple kill tuh. triple kill tuh. Lambung tuh udah berontak-ontak deh Ya, gitu. lambung malam-malam tuh gini. Oke bos, siap bos. Aku Bos. berjuang lagi nih. Dan kegiatan dari BKKBN ini yang ditekanin ke sana. Iya, kita lebih ke have fun kak. Kita mengemas sebuah edukasi betul. itu bukan sekedar materi teori semata. Jadi kita juga ajak mereka untuk aksi nyatanya itu seperti apa gitu. Karena kan remaja genre itu kan kita juga punya jargon. Yo. Jadi remaja genre kita kan terfokus pada generasi berencana. Jadi remaja genre ini selain dia cerdas, dia juga sehat dan ceria gitu. Setuju. Jadi remaja genre itu sehat, cerdas, ceria. Jadi selain kita sehat, selain kita cerdas, jadi kan kalau kita cerdas nih, kita tahu apa yang perlu kita makan, kita tahu apa yang baik untuk kita konsumsi, kita pasti akan sehat. Dan untuk menjadi remaja juga kita perlu menjadi orang yang ceria. Betul. Nah, makanya kita mengemas itu dengan membawa 3 aspek ini. Kita mengemas sebuah kegiatan, bagaimana kegiatan itu supaya menyehatkan, mencerdaskan, Ya. dan ceria bagi pesertanya seperti itu. Setuju banget. Mengutip statementnya Beli Aderai. Wah, Sempet tuh waktu itu. Jadi di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. dan cerdas juga Iya, gitu. itu dia tuh. Jadi benar-benar kita harus pinter-pinter lah. Benar. Ya udah jajan senggol banyak nih. Jangan disikat semua. Iya, benar. Harus bisa mengenalkan diri kan. Betul. Jangan disikat semua. Aku pernah eksperimen aja sih sebenarnya. Gimana tuh? Karena kan aku alergi obat kebetulan. Alergi obat dalam arti? Iya, nggak boleh minum obat. Oh gitu. Ada alergi ya kalau minum obat tuh ada kayak ya semacam Perlu resep dokter segala macam. harus gitulah. Jadi pernah tuh katanya kalau kita makan gorengan terus menerus, Iya. makan gorengan terus soda, dan kita tidak imbangin dengan buah apa segala macam, nah itu muncul radang, muncul ini segala macam gitu. Itu tuh nerek tuh 3 hari. Dalam nerek untuk makan gorengan Iya. dan soda. Waduh. Heeh. Itu eksperimen atau memang suka gitu? Suka. Oh gitu. Itu nerek tuh 3 hari. Ingat banget teman Bro waktu itu zaman kuliah kan. Oke. Bikin tugas nongkrong gorengan. Soda. Iya, soda. es teh. Iya, es teh, rujak. Oke, Iya. terus? Nah, rujaknya juga random tuh. Habis makan rujak entaranya makan duren. Oh jadi nggak Pokoknya random Random, pokoknya oke. random. Sesuai keinginan ya. Sesuai keinginan. Nah, 4 hari kemudian tuh radang aku. radang. Seminggu. Oh. Jadi tubuh itu langsung merespon ya. 3 hari kerja keras, aduh nggak kuat. Oke, radang gitu. Oke, akhirnya periksa ke dokter dikasih tahu. Jadi impact yang dirasain tuh bukan sekarang makan, sekarang jadi. Mm-mm.
Ada aja, prosesnya ada gitu ya. prosesnya. Sekarang makan bisa besok timbul gejala, 2 hari baru istilahnya tuh kayak muncul mungkin Kelihatan gejalanya. perihnya dikitnya. Nah 4-5 hari kemudian baru radangnya tuh. Sakitnya baru Nambah lagi muncul. cuaca, nambah lagi kondisi kurang fit, kurang olahraga. Banyak kerjaan juga lagi. Mantap. Waduh, mantap. Gitu teman Pro 2. Aku masih tungguin komentar kamu juga yang pengen ikutan di aplikasi RRI Digital Special Live Chat, yang pengen tanya langsung bareng santai kita ngomongin soal cegah stunting. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Lumrah ibaratnya orang-orang udah pasti tahu, contoh lah tentang bahaya merokok. Hampir semua orang tahu bahaya merokok. Itu bisa menyebabkan gejala paru-paru dan segala hal, tapi ketika kita mampu mengemas hal yang lumrah itu dengan baik, si audiens juga pasti akan tertarik. Iya. Dan yang mereka awalnya tidak tahu itu mereka jadinya tahu gitu. Kalau kita mengemasnya itu dengan hal-hal yang tidak umum begitu. Jadi lebih mendalam lagi seperti itu. Dan secara nggak langsung sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu juga ngasih istilahnya tuh mencegah stereotip kita nggak sih? Kayak misalnya nih kita ketemu sama teman-teman yang mungkin tingginya nggak sama kayak kita. Biar karena sosial kita bagus, kita sering bergaul segala macam, jadi rasa tolerance dan saling menghargai itu pasti tumbuh Benar. secara nggak langsung. Nah Iya. sekarang bayangin kalau misalnya kita antisosial tuh, Pasti kita akan menjudge seenaknya. terus kita cuma tahu stunting tuh pendek. Yes, Lewat, kamu stunting ya gitu. Gitu. Nah, jadi itulah. Nah, itu. Jadi salah satu pengemasan kita untuk mencegah hal itu, Kak. Iya. Mencegah terjadinya stereotip di Yep, masyarakat itu adalah dengan di sosialisasi itu, genre Ghost to School, kita juga ada yang namanya sesi mitos atau fakta. Jadi di mana di games mitos atau fakta ini kita kemas pernyataan-pernyataan yang sering kita dapatkan setiap hari, entah itu stunting dapat menyebabkan stunting, orang yang pendek itu stunting, terus anemia itu dapat menyebabkan anak stunting. Kita kemas semuanya dalam sebuah pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi kita ajak audiens itu untuk mereka itu bereaksi terhadap pernyataan tadi, entah itu dia mitos atau fakta. Jadi ketika ada mitos atau fakta itu kita juga jelaskan setelahnya. Jadi orang yang stunting ini itu belum tentu dia orang yang pendek, belum tentu dia stunting. Karena kan orang yang pendek itu kan tidak selamanya karena kekurangan gizi. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan si anak itu kekurangan tinggi badan segala macam. Iya, benar. Jadi itulah kita kemas. Kita juga memberikan mereka sebuah pernyataan bahwa orang yang pendek itu belum tentu stunting. Tapi orang yang stunting itu sudah pasti pendek gitu. Iya itu dia. Dan kalau kita lihat juga nggak bisa kita compare pakai tinggi pendek segala macam, karena bagaimanapun harus ada tes medisnya. Tes gitu medis kan. dan juga kita berikan mereka tentang, kita edukasi juga tentang ciri-ciri anak stunting. Jadi ciri-ciri anak stunting itu kan gak cuman pendek aja nih, Kak. Ada kekurangan dalam mengingat sesuatu, kemudian pertumbuhan gigi yang terlambat, kemudian tanda-tanda pubertasnya juga terlambat. Jadi kita kasih tahu itu semua kepada mereka supaya mereka tidak hanya menjadikan bahwa tinggi badan ini satu-satunya hal yang bisa kita jadikan patokan bahwa anak itu stunting atau tidak gitu. Jadi kita berikan banyak hal. Kita beritahu mereka bahwa anak yang stunting itu seperti ini loh, bukan cuman pendek aja, tapi ada beberapa hal-hal lagi di dalamnya seperti itu. Keren tuh. Jadi udah apalagi di sebenarnya mungkin next biar bisa lebih luas lagi gitu ya, biar kayak ada semacam forum yang khusus mengundang semua sekolah-sekolah gitu yang ada debat spesial mungkin, siapa tahu debat tuh, ya. keren Mungkin tuh. next ya, karena kan kita sekarang baru LCC dulu nih. Betul, nanti mungkin LCC. ada debatnya juga. Cerdas cermat tuh kan dia langsung sat gitu kan. Jadi mau nggak mau kita Berpikir langsung keinget tuh pesertanya kan. Ini soal nomor 3 nih kemarin nih. Kita Iya, kalau mau makan donat maksimal segini. Jadi kita kayak tahu gitu. tuh. Benar, Terus benar. kalau misalnya orang pendek dia belum tentu stunting, tapi orang stunting sudah Pasti pendek pendek gitu. gitu. Jadi ada istilahnya bukan cuman teori dari akademis lah bilang ya. Jadi ada teorinya dan dari segi sosialnya juga dapat Iya banget. benar, karena kan kadang, Kak, orang yang stunting itu kenapa bisa dibilang dia pasti pendek? Karena orang yang stunting ini rata-rata mereka tidak dapat ASI yang eksklusif. Pemberian ASI yang eksklusif itu tidak mereka terima. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa
anak atau bayi itu mereka harus mendapatkan ASI di 2 tahun. Iya. Jadi 2 tahun pertamanya mereka lahir di dunia ini itu yang harus diberikan kepada mereka yang cuma ASI aja. Nggak boleh ada empasi, itu belum boleh. Jadi itulah kenapa pemberian ASI eksklusif ini menjadi salah satu cara pencegahan stunting. Oke. Karena banyak stereotip atau pernyataan di masyarakat itu mengira bahwa ketika si anak udah mampu kita berikan empati, itu mereka tidak perlu lagi memberikan ASI. Padahal itu salah. Karena empati kan kalau dari kepanjangannya nih, dia itu makanan pendamping ASI. Tapi rata-rata ibu-ibu zaman sekarang mereka mengira bahwa empati ini adalah makanan pengganti ASI. Padahal kan sebenarnya adalah pendamping begitu. Jadi ya banyak anak-anak itu yang kekurangan kalsium di dalam tubuhnya gitu. Karena ya si anak ini seharusnya dia hanya menerima ASI aja, tapi justru malah diberikan empati. Dan empatinya pun rata-rata tidak sesuai dengan gizi yang baik gitu. Padahal kan seperti yang kita tahu juga bahwa pertumbuhan bayi itu yang paling dibutuhkan, kandungan yang paling dibutuhkan oleh bayi untuk bertumbuh itu adalah protein. Protein. Jadi nggak cuma sayur tapi protein itu yang paling penting, dan protein itu pun ada 2 jenis Kak, kan ada protein hewani dan protein nabati. Ya kan. Tadi pengetahuan tentang gym pasti udah paham lah, lumrah lah tentang hal itu. Iya, dan shock juga karena ternyata taunya udah setelah kuliah gitu. gitu. Jadi Dia kuliah baru tahu soalnya. Jadi protein yang paling dibutuhkan itu sebenarnya adalah protein hewani. Jadi bagaimana empasi itu daging terutama. Jadi empasi ada bubur, kemudian daging itu diremas-remas, dibejek-bejek, kemudian diberikan ke buburnya, itu yang diberikan. Jadi bukan empasi yang isi jagung aja gitu kan, kadang kan empasi kayak gitu. Jadi protein itu yang paling penting ketika kita bayi, seperti itu. Nyambung juga ya jadinya, yang merembet ke kayak berarti kalau misalnya yang udah punya pacar serius harus dipersiapkan matang banget tuh. Dipersiapkan, edukasinya itu harus dipersiapkan. Iya, bukan itu. cinta jadi gitu. Benar, gitu. Karena kan selain cinta Kak, sarang hiu kita butuh gerain sedikit gitu. Betul ini. Kita butuh gerain sedikit tuh sarang hiunya gitu. Nah, kalau ada nih, aku lupa lagi nontonnya di mana tuh. Ada tuh. Jadi kalau kita cinta, kenapa simbolnya kayak gini? Karena telunjuknya itu ke sini. Oh, kita perlu berpikir. Nah, kita kalau perlu udah berpikir kecerdasan. baru jempol, baru mantap. Oh, gitu. Gitu. Jadi itu jadi hal yang aku ingat lah sampai sekarang. Banyak gitu. filosofinya berarti ya sarang Iya. hiu ini ya. Aku baru tahu dari nonton podcast segala Ya, macam benar. gitu. Dan kita benar-benar buat teman perempuan nih bisa kita simpulin kalau stunting itu dia tidak bisa diobati, Bukan dan penyakit. bukan penyakit Tapi gitu. kondisi Dan seperti itu. bisa dicegah. Bisa dicegah, bisa disembuhkan. Jadi selama masih bisa dicegah, mari kita cegah bareng-bareng. benar. Dengan paling sederhana tuh ya menjaga Kesehatan tubuh kita. Dan Betul. selain itu juga cara mencegah stunting yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah datang ke posyandu Kak. Iya. Jadi datang ke posyandu, kenapa demikian? Karena kan stunting itu biasanya baru terlihat ketika anak itu berusia 2 tahun. ya betul. Itu berusia 2 tahun baru kita bisa pastikan anak ini stunting atau tidak. Dan ketika kita ke posyandu pun itu sudah bisa dimulai dari umur 1 tahun kita rasa ya. Jadi kalau kita berpikir kita bisa mencegah, kita bisa mengobati orang yang stunting enggak? Jawabannya bisa. Ketika stunting itu diketahuinya atau ketahuannya itu sebelum si anak berusia 5 tahun. Kenapa demikian? Karena ketika si bayi lahir itu otaknya itu sudah 20% dari otak remaja. Otak orang dewasa itu 25%. Dan dia tumbuh sampai 90% itu ketika sampai usia 5 tahun. Jadi kenapa demikian? Karena apabila itu sudah mencapai usianya di atas 5 tahun, itu stunting sudah tidak bisa dicegah, tidak bisa diobati atau tidak bisa disembuhkan lagi seperti itu. Karena otak si bayi ini, otak si balita ini sudah 90% dia tumbuhnya gitu. Maka dari itu, kenapa kita perlu datang ke posyandu? Kenapa kita paling dasar sekali kita bisa mencegah stunting itu datang ke posyandu? Karena di posyandu itu ketika kita datang ke posyandu, kita dapat yang namanya kartu bantu posyandu Kak. Kita ada kartu bantu posyandu di mana di dalam kartu ini itu ada nama yang pertama, tanggal lahir, kemudian ada NIK juga. Selain itu juga kita dianalisanya ada di sana. Data kita ada di sana. Karena kan stunting itu kan dia berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, kemudian tes anemia juga bagi remaja perempuan begitu. Jadi di kartu bantu tersebut kan kita ada nih di bulan pertama misalnya, bulan pertama di tahun ini kita tinggi badannya segini, berat badannya segini. Kemudian 3 bulan lagi kita datang, berat badan kita diukur lagi, ada segini, ada segini. Nah mungkin dari posyandunya nanti kan akan melakukan analisa tuh,
apakah data ini dia signifikan apa tidak pertumbuhannya. Ketika si posyandu ini merasa bahwa si nakesnya ini tenaga kesehatan dia merasa bahwa si anak ini mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan dalam artian stuck gitu, Ya. stuck di sana pertumbuhan tinggi badan dan berat badannya, Oh. maka dari sana kita akan dari posyandu akan mengadakan pendampingan begitu, Oh. pendampingan anak stunting. Jadi kan sebelum si anak ini berusia 5 tahun udah ketahuan nih bahwa anak ini sebenarnya ada tanda-tanda yang beresiko terkena stunting nih. Jadi kita edukasi orang tuanya, kita berikan pendampingan supaya ya stunting itu bisa kita cegah sebelum anak itu melewati usia 5 tahun gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan nih, apakah stunting bisa disembuhkan? Jawabannya bisa apabila ketahuannya sebelum berumur 5 Iya, tahun iya. seperti itu. Jadi edukasi yang nomor 1 ya, Iya, benar, penting edukasi banget yang nomor tuh tahun. untuk bekal kita besok-besok biar nggak sampai lah amit-amit biar nggak sampai kena stunting. Yes, Kalau benar. bisa angka stunting di Buleleng, Bali, Indonesia bahkan 0 Ya 0 karena tahun ini kalau bisa. di tahun berapa? 2023 itu terakhir tercatat di 8%. Oke. Dan semoga 0%. Semoga 0%. Kita doain ya. Karena 1% pun aku nggak rela sih sebenarnya ya. Pokoknya 0% biar kita semua sehat tentunya, Yes, biar bener generasi kita tuh makin Ya, apalagi kita kan berbobot. mau menuju Indonesia Emas tahun 2045 gitu kan ya. Jadi Betul sekali. Dan salah satu faktornya ya SDM Yes, dari benar. kita sendiri. Jadi kan kenapa di tahun 2045 Kak? Jadi kan Indonesia Emas tahun 2045 itu kan karena Indonesia itu diharapkan mencapai usia produktif itu di tahun 2030 sampai 2045. Iya. Jadi Indonesia itu diharapkan mendapatkan bonus demografi, di mana bonus demografi ini bonus yang didapatkan oleh suatu negara ketika usia produktifnya itu, masyarakat usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Jadi kenapa kita perlu cegah stunting adalah karena orang yang stunting itu rata-rata tidak produktif. Kenapa? Karena ya mereka kurang dalam tes kognitifnya itu kurang, keterampilan kognitif itu kurang, mereka kurang mampu memahami pelajaran dan cenderung mudah terkena penyakit. Jadi bisa kita katakan orang yang stunting itu masuk ke kategori tidak produktif gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas itu apabila masyarakatnya tidak produktif seperti itu. Wes keren. Jadi Oke. korelasinya sedalam itu ya. Iya, Makanya benar. penting untuk kita tahu gitu. By the way, benar thank you banget. banget Santa. Gak kerasa kita udah ngobrol 1 jam. Waduh, gak kerasa juga ya udah jam 5. Iya, dan semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan Oke. topik kegiatan. Semoga kegiatan dari BKKBN dan tentunya dari Duta Genre sendiri lancar dan bisa makin luas lagi Makin lah. luas Aku seneng banget tuh kalau bisa semua sekolah dapat edukasi dan Yes. dapat kegiatan. Next skemanya 200 peserta ya. Waduh, perlu dana banyak Astum tuh Kare ya, kayaknya. ya. Pemerintah kita pasti support kalau kegiatannya positif Oke, ya. siap, Thank you banget teman Pro 2 yang udah dengerin. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini kalau kamu suka dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Dia keluar the mic ya. Semangat lagi jalan.